Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang gerak lurus berubah beraturan dan gerak vertikal ke atas untuk kelas 10 fisika. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang gerak vertikal. Apa itu gerak vertikal? Gerak vertikal adalah gerak benda yang terjadi secara vertikal. Vertikal itu pasti ke atas atau ke bawah. Besaran gerak lurus pada GLBB vertikal dengan anggapan bahwa percepatan yang terjadi adalah percepatan gravitasi. Jadi, kalau di jalan yang lurus, maka percepatannya adalah A. Tapi, jika pada gerak vertikal, maka percepatan yang digunakan adalah G alias gravitasi. Karena udara itu sangat dipengaruhi oleh besarnya gravitasi. Jarak adalah ketinggian kalau dalam jalan atau lintasan. Tetapi jika dalam gerak vertikal, maka dia menjadi ketinggian. Jadi jarak sama dengan ketinggian. Jadi rumusnya, kalau di lintasan PT sama dengan PO, yang kemarin saya jelaskan, ditambah A dikali T, oke, maka untuk di gerak vertikal, maka A ini diganti oleh G, gitu. Dan H ini si S diganti dengan H, nah, ini si S. Jaraknya diganti dengan H. Seperti itu. Oke ya, kita akan belajar ke sini. Gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas adalah gerak vertikal menjauh pusat bumi yang memiliki kecepatan awal dan gravitasi bumi adalah perlambatannya. Artinya, jika seseorang melempar suatu benda ke atas, maka dia ada kecepatan maksimum. Ya, artinya berhenti dia. Nah, ketika berhenti, kenapa? Benda itu berhenti ketika kita ke atas dan dia jatuh ke bawah lagi. Karena di situ ada pengaruh gravitasi. Sebenarnya gravitasi itu bergesekan langsung dengan benda tersebut sehingga benda tersebut jatuh karena gaya gravitasi lebih besar dari benda ini. Sehingga si benda ini jatuh ke bawah lagi. Begitu. Jadi rumusnya apa? Kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah G dikali T. Jika dia dilempar ke atas, maka bukan tambah, tetapi jadi min. Kenapa jadi min? Karena kecepatannya semakin ke atas semakin berkurang dan dia jatuh. Oke, pada gerak ini terjadi titik maksimum. Suatu benda bertahan udara sebelum ditarik kembali oleh gravitasi bumi yang memiliki kecepatan sama dengan 0. Seperti yang tadi saya sampaikan. Oke, untuk lebih paham kita akan mencoba untuk membahas sebuah soal. Ami melempar bola ke atas dengan kecepatan awal 20. Berarti Ami ini melemparkan bola ke atas. Oke. Dengan kecepatan saya adalah 20. Oke. Jadi tenaga saya 20 meter per sekon. Oke ya. Berarti dia adalah PO, kecepatan awal. Kemudian bola tersebut menjulang tinggi dan mencapai ketinggian pada tertinggi dalam waktu 1 detik. Jadi dia sampai ke puncak itu 1 detik sebelum akhirnya jatuh ke tanah lagi. Jadi ketika dia sudah mencapai tertinggi, kemudian ada kecepatan maksimum di sana, VT-nya 0, kemudian dia jatuh lagi. Pertanyaannya, berapakah kecepatan
benda pada detik ke 0,3 sekon. Jadi jika saya melemparkan yang tertingginya 1, pertanyaannya pada waktu 0,3. Berarti ini belum sampai ke ketinggian tertinggi. Artinya dia ada dalam perjalanan menuju ketinggian. Maka berapakah T-nya? T-nya jelas 0,3, berarti rumusnya kenapa dia min? Oke ya, karena ke atas, vertikal ke atas. Jadi kecepatannya kalau ke atas semakin lambat karena ada gravitasi. Berarti dia min. Oke, PO-nya berapa? 20. Min G, G-nya 10 ya. Jadi G itu pasti 10 atau meter per sekon kuadrat atau 9,8. 9,8 boleh. Tapi kalau tidak diketahui biasanya 10. 10 waktunya berapa? 0,3 detik. Ya udah gampang. 10 kali 0,3 detik adalah 3. Berarti 20 min 3 adalah 17. Jadi kecepatan akhir ketika dia baru mencapai 0,3 detik adalah 17 meter per sekon. Oke ya. Nah kalau sekalian kita masuk ke pelajaran yang soal yang kedua. Seorang pemanah menembakkan panahnya ke langit dengan kecepatan awal. Kecepatan awal tadi sudah belajar PO, meter per sekon. Ternyata tersebut mencapai waktu tertinggi 4 detik. 4 detik. Berapakah ketinggiannya? Oke, rumus ketinggian adalah H PO dikali T min setengah GT kuadrat. Nah, ini tinggal masukin gampang. Ketinggiannya adalah PO-nya berapa? 40. T-nya berapa? 4. Min. Kenapa min? Karena dia ke atas. Berarti dia min. Setengah. Ini dari rumus. 10-nya dari mana? Dari G. Kemudian, kenapa 4 kali 4? Karena T pangkat 2. Ini yang benarnya. T pangkat 2. Berarti ini 4. Ini 4. Oke. 40 kali 4, 160. Setengah dikali 10 kali 4 kali 4. Setengah bisa dicoret nih. Jadi 2. Ya udah, kalau jadi 2, 10 kali 4, 40 kali 2, 80. Berarti ketinggiannya adalah 80 meter. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan terus belajar. Budi melempar apel ke atas dengan kelajuan awal atau PO-nya adalah 72 km per jam. Jadi PO-nya berapa? Oke, PO-nya 72. Oke, tapi kilometer per jam begitu kan? Oh, ini harus dirubah ke apa? Dirubah ke meter per sekon. Maka saya tuliskan seperti ini. Kita rubah 2 km per jam. Dari kilometer ke meter berapa? Oh, gitu ya. Jadi kucing hitam dalam Oke. M ya. Kucing hitam dalam mobil 1, 2, 3. Oh, berarti 1000 ya. 1 jam berapa detik? 3600 detik. Berarti gampang. 72 km per jam itu sama dengan kilometer ke meternya 1000. Dari jam ke sekon 3600. Berarti ini bisa dicoret nih. Habis. Ini 10, ini 36. Ini bisa dibagi lagi. 72 dibagi 36, 2. 2 dikali 2 ini ya. Jadi 2. Oke, 2. Oke. Nah, ini 2 dikali 10 sama dengan 20. Karena PO-nya 20, oke. Berarti kita masukkan langsung ke sini. Kenapa PT-nya 0?
Karena dia ketika dilempar ke atas sampai puncak, maka dia menjadi 0. Kenapa 0? Karena dia diam. Di atas itu diam dulu, kemudian ada gravitasi yang lebih kuat sehingga dia jatuh ke bawah. Sehingga kalau ada bahasan melempar ke atas berarti pi-nya itu 0. Oke. Kemudian min, kenapa min? Karena dia dilempar ke atas. 10 dari mana? Dari G. Ditanyain T-nya, ya udah. Oke, yang ini, yang 10 ini kita pindah ruas, oke. Dari min menjadi plus. Kemudian 10T min 20 sama dengan 20. Berarti ke sini. Berarti T sama dengan 20 dibagi 10. Berapa dia? Oke, 2 detik. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian kita coba ada latihan 2 soal. Semoga bisa dan saya yakin kalian bisa karena Anda adalah anak-anak yang cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.